Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wenizini Alifa dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa aja sih yang ada di laboratorium. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih laboratorium itu apa? Jadi, laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun penelitian ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Ada beberapa fungsi laboratorium yang memang tergantung dari lokasinya berada. Namun, secara garis besar, inilah fungsi dari laboratorium. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan keahlian para peneliti dalam menggunakan peralatan yang tersedia dalam laboratorium. Yang kedua, menjadi tempat belajar bagi para peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori, karena dengan laboratorium menjadi tempat untuk menguji sebuah teori, sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada. Yang terakhir, ada meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses. Selanjutnya, jenis-jenis laboratorium itu ada apa aja sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Yang pertama ada laboratorium pendidikan, merupakan laboratorium yang berada di lembaga pendidikan, seperti SD, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Yang kedua ada laboratorium penelitian, merupakan laboratorium yang berfungsi sebagai tempat untuk penelitian dan pengembangan ilmu. Yang ketiga ada laboratorium pengendalian proses, merupakan laboratorium yang berfungsi sebagai tempat quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang keempat ada laboratorium pengembangan produk, merupakan laboratorium yang berfungsi sebagai tempat pengembangan produk yang memiliki sebutan laboratorium analisa pangan dan pakan. Yang kelima ada laboratorium pelayanan jasa, merupakan laboratorium yang berfungsi sebagai memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, contohnya rumah sakit. Sekarang kita lanjut ke materi tentang tata tertib berada di laboratorium. Yang pertama, menggunakan jas lab dan alat pelindung diri. Yang kedua, mengisi buku kunjungan laboratorium. Ketiga, menyimpan barang bawaan ke dalam loker yang tersedia. Yang keempat, tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Yang kelima, menjaga dan merawat fasilitas yang ada di laboratorium. Terakhir, mematuhi dan memenuhi standar kerja yang ada di laboratorium. Kita lanjut ke alat-alat yang ada di laboratorium. Pertama ada gelas ukur, berfungsi sebagai alat untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Dua, ada tabung reaksi, berfungsi sebagai alat untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia. Tiga, ada labu ukur, adalah alat yang digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Keempat, ada labu Erlenmeyer, fungsinya adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Kelima, ada gelas beker, biasa digunakan sebagai penampung sampel atau bahan sementara. 6, ada pipet tetes, digunakan sebagai pemindah cairan. 7, ada pipet ukur, digunakan sebagai pemindah larutan atau cairan. 8, ada kaki 3, digunakan sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. 9, ada rak tabung reaksi, berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi. 10, ada penjepit tabung reaksi, digunakan untuk menjepit tabung reaksi. Selanjutnya ada corong pisah, batang pengaduk, gelas kaca atau gelas arloji, ada labu destilasi, ada kondensor, ada filler, ada pembakar bunsen, ada spiritus, dan masih banyak yang lagi. Jadi itu alat-alat yang ada di laboratorium ya. Selanjutnya ada pencahayaan dalam laboratorium.
pencahayaan merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan dalam aktivitas kerja. Produktivitas kerja akan menurun apabila pencahayaan kurang. Pencahayaan di dalam ruang memungkinkan orang yang menempatinya dapat melihat benda-benda. Tanpa melihat benda-benda yang dengan jelas, maka aktivitas di dalam ruang akan terganggu. Intensitas penerangan pada suatu ruangan harus sesuai dengan kebutuhan ruangan tersebut. Ruangan praktikum pada sebuah lab harusnya memenuhi standar yang direkomendasikan, yaitu 300-500 lux. Yang terakhir ada tata letak laboratorium. Yang pertama, laboratorium tidak terletak di arah angin. Yang kedua, letak laboratorium mempunyai jarak yang jauh dari sumber air. Yang ketiga, laboratorium harus mempunyai saluran pembuangan sendiri. Yang keempat, letak laboratorium mempunyai jarak yang cukup jauh terhadap bangunan lain. Yang terakhir, letak laboratorium pada bagian-bagian yang mudah dikontrol dalam kompleks sekolah. Nah, jadi itu seputar laboratorium. Mohon dimaklumi jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.